Hai, selamat datang di akun Ziarah Sama-Sama. Ini adalah perjalanan ziarah saya dalam membaca Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun, hari yang ke-27, yaitu hari Senin tanggal 27 Januari 2025, yang terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-30 sampai pasal yang ke-31. Nah, jadi dari perikop hari ini, yang saya renungkan secara pribadi, saya beri tema, ujung dari permohonan, mempersiapkan hati untuk diajar oleh Tuhan. Ujung dari permohonan, mempersiapkan hati untuk diajar oleh Tuhan. Nah, jadi percakapan antara Ayub, Elifaz, Bildad, dan Zofar mencapai akhirnya, yang mana Ayub menyampaikan 2 pasal yang menjadi seperti kesimpulannya, atau seperti ucapan-ucapan terakhirnya sebelum dia mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Ya, meskipun saat itu dia tidak begitu tahu apakah Tuhan akan menjawabnya langsung atau tidak. Dia tidak punya clue atau tidak punya petunjuk terhadap hal tersebut. Nah, jadi Ayub mencoba untuk meluapkan ungkapan hatinya tanpa sikap hati yang bias atau sikap hati yang gelap di hadapan Allah. Dia mencoba menyingkirkan segala hal yang negatif yang telah dikatakannya secara khusus di tahapan percakapan yang pertama dan tahapan yang kedua. Nah, jadi dimulai dari pasal 330, akhirnya Ayub meminta dan memohon jawaban dari Tuhan. Sesuatu yang dia tidak lakukan di pasal-pasal sebelumnya. Nah, kondisi saat ia mendapat segala malapetaka itu sangat berbalik. Yang mana orang-orang yang dia tolong, yang sebelumnya, yang dibacaan kemarin, telah dia bantu dari segala permasalahan, justru orang-orang tersebut malah berbalik menyerangnya, berbalik merendahkannya, dan bahkan meninggalkannya. Nah, jadi dia bahkan di pasal 30 ayat 24-26, Ayub benar-benar merendahkan diri dan berseru kepada Tuhan bahwa kenapa Tuhan orang-orang yang saya tolong berhasil dapat pertolongan, tetapi permasalahan saya sendiri ketika saya mendapatkannya tidak mendapat langsung jawaban dari Tuhan. Ya, kadang-kadang itu kan yang dialami oleh banyak orang percaya ya termasuk saya juga pernah mengalaminya. Betapa sudah doakan orang lain atau sudah bantu orang tersebut dapat jawaban dari Tuhan, tapi diri sendiri belum. Nah, ini juga ternyata dialami oleh Ayub. Bahkan di pasal ke-31, di akhir dari semua seruannya kepada Tuhan, Ayub mencoba memberikan seluruh detail perilakunya di berbagai aspek kehidupan. Dari cara dia memandang harta, cara dia menjaga kesucian tubuhnya, cara dia menjaga kesucian pernikahannya, cara dia memperlakukan orang yang lain, baik yang di atasnya, yang setara dengan dia, atau yang di bawahnya, cara dia menolong orang-orang yang membutuhkan, cara dia untuk tidak berkompromi, untuk memakai cara-cara yang keji dalam mengambil keputusan, cara dia untuk tidak ikut terhadap sikap merendahkan orang lain yang sering dilakukan oleh orang di sekitarnya. Nah, jadi Ayub ungkapkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Dan lebih hebatnya lagi, menurut saya secara pribadi, Ayub ini mempunyai level iman yang begitu luar biasa di zamannya dia. Dengan dia mampu mendidik anggota tubuhnya sedemikian rupa, sehingga dengan anggota tubuhnya, seperti contohnya adalah matanya Ayub, di Ayub 31 ayat 1, dia mengatakan bahwa terhadap matanya ia menetapkan syarat, atau yang dalam versi bahasa Inggrisnya, dia set a covenant with his eyes. Nah, yang berarti bahwa Ayub menerapkan kesucian hidupnya dengan membuat perjanjian suci dengan anggota tubuhnya, mendidik setiap anggota tubuhnya dan bagian-bagian dari dirinya untuk hidup menurut jalan Tuhan. So, every fiber of his being, every cell, every word that could be produced from his heart, every product that he would produce, apapun dia didik supaya bisa takut akan Tuhan. Ayub bahkan belum tahu firman Tuhan tentang perubahan hati, Roma 12 ayat 1-2, mematikan manusia daging, hidup dipimpin Roh Kudus, semua yang Tuhan sampaikan melalui Rasul Paulus. Tetapi karena kedekatannya Ayub dengan hati Tuhan, ketika dia mau mengejar hati Tuhan, meskipun saat itu Tuhan belum berjumpa langsung dengan dirinya, tetapi Ayub memperlihatkan bukti hidup yang harum di hadapan Tuhan. Ayub menunjukkan bahwa inilah seluruh aspek hidup yang bisa Ayub serahkan kepada Tuhan. Ayub telah meluapkan segalanya, dan Ayub siap dengan apa yang ia akan terima dari Tuhan.
Meskipun nantinya di pasal-pasal selanjutnya dari pasal 32 sampai 41, jawaban yang akan diterima oleh Ayub akan jauh melampaui apa yang dipikirkan oleh Ayub. Hikmat yang akan ditunjukkan padanya akan begitu tidak terselami oleh Ayub. Sebagaimana yang ia telah sampaikan di pasal ke-28, hikmat memang tidak terselami, Allah memang tidak terselami, dan yang akan didapatkannya dia akan jauh melampaui pemikirannya yang terjauh. Tetapi setidaknya saya belajar bahwa Ayub mempersiapkan hati yang siap diajar, mempersiapkan hati yang siap diarahkan oleh Tuhan sendiri. Ini menjadi pelajaran penting untuk saya secara pribadi untuk bagaimana menerima jawaban dari Tuhan, meskipun yang akan diterima dari Tuhan belum tentu waktunya sesuai dengan keinginan saya pribadi. Tapi selama saya mau mempersiapkan hati, ya semua yang akan diberikan Tuhan ya tidak akan mengecewakan, tidak akan kurang baik, tetapi akan selalu menjadi sangat baik, dan akan diterima oleh hati yang baik, dan akan dapat diterima dengan hati yang sungguh-sungguh. Saat hati itu sudah dibersihkan, saat hati itu sudah disiapkan untuk Tuhan berbicara. Beberapa hal ini yang bisa saya sampaikan pada perenungan hari ini yang memberkati saya. Tuhan Yesus memberkati.